Halo sahabat pesona, keindahan alam, laut, dan juga kumpulan pulau-pulau menambah keunikan khusus pada daerah ini. Keragaman biota lautnya telah merubah dan mempengaruhi kehidupan masyarakat yang khas khusus pantai pesisir barat Sumatera Utara. Selain itu juga telah mempengaruhi seni, karya-karya, dan juga kerajinan tangan di daerah ini. Ikolah Sibolga Kito. Ini dia, Kota Sibolga, memiliki sejuta pesona keindahan. Gugusan pulau-pulaunya menambah daya tarik wisatawan untuk hijrah ke kota ini. Keanekaragaman budaya tertanam di kota ini, di antaranya tenunan, sulaman, dan batik Sibolga yang tidak kalah dengan daerah lain. Yang disebut tenunan ini datangnya dari daerah Toba atau Batak, di mana waktu itu keluarga-keluarga yang berasal dari Toba banyak yang membuat ulos dengan cara menenun. Nah, ini juga menjadi banyak corak setelah beberapa dari mereka itu dibawa untuk lebih memperdalam tenunan ke Silungkang, Sumatera Barat. Sehingga muncul belakangan corak-corak yang khas. Saya mempelajari bermacam-macam tenun daerah. Semua daerah memiliki ciri khas tersendiri. Tetapi daerah saya sendiri, Kota Sibolga, tidak punya kain tenun sebagai ciri khas. Dari situ awalnya saya termotivasi untuk menciptakan motif-motif yang bertemakan Kota Sibolga. Diawali dari
kekayaan alamnya dari biota laut. Diawali dari menyusun benang di rak kelosan, lalu benang kami sisir di sisir hanian, lalu ditarik ke tambur. Kemudian proses penghanian bisa dimulai setelah benang disisir ke sisir hanian. Lalu diputar sesuai dengan keinginan kita. Mungkin kalau kita ingin sekitar 100 meter, bisa kita buat sekitar 50 putaran. Karena diameternya tambur itu nanti sampai 2 meter sekali putar. Selesai proses penghanian, kemudian ada namanya membum. Membum itu dari tambur hanian diikat ke bum. Itu apa dia? Berupa tungkulan benang yang besar sekitar 2 meter. Dari sana diangkat ke mesin, lalu dimulai proses pencucukan, memasukkan sekitar 3.360 helai benang satu persatu ke mata gun. Selesai dari mata gun, kita menyisir ke sisir tenun, lalu disetel mesinnya. Ujung-ujung benang tadi diikatkan ke bum kain, lalu di setel sampai mulut lusi benang tersebut bisa dilewati oleh teropong yang diisi dengan benang pakan. Nanti benang pakan kita palet di mesin palet menggunakan ada bobin sebagai paletan seperti itu. Lalu proses pertenunan sudah bisa dimulai. Remaja-remaja putri maupun anak-anak muda pengangguran yang tidak punya pekerjaan, mereka masih merasa asing dan merasa enggan untuk belajar bertenun. Padahal nilai ekonominya sangat tinggi, seperti itu. Jadi harapan saya kepada generasi-generasi muda, jangan mau hanya berpangku tangan saja di rumah, mari kita berkarya dari pembuatan kain tenun.
Pada dasarnya, pengrajin tenun Sibolga dikerjakan oleh sebagian pelajar, karena awal mula masuknya tenunan ini adalah bawaan dari seorang pembimbing di sekolah-sekolah yang mengajari siswa agar memahami budaya lewat tenunan, dan akhirnya tercipta tenaga kerja dari sekolah dan masyarakat. Terbentuklah suatu kelompok-kelompok masyarakat. Lewat tangan desainer kain tenun dapat merubah bentuk bukan hanya untuk sebuah hiasan, tetapi dapat dibuat seperti rok, kemeja, serta selendang hias yang menawan sebagai busana untuk penggunaan sehari-hari. Sebagai busana seragam dalam satu perusahaan atau perkantoran. Adapun motif kain tenun Sibolga pesisir mengutamakan motif biota laut, seperti motif ikan, terumbu karang, udang, dan lain-lain. Nah, dalam budaya pasisi ini ada keharusan atau keperluan untuk pengantin itu biasanya pernak-pernik dari perumahan ini atau dekorasi daripada rumah pengantin itu dipenuhi dengan berbagai macam sulaman. Baik itu yang disebut tabir, langit-langit, dan banyak macam seperti pelaminan, bahkan baju dari pengantin tersebut. Keindahan hasil tenunan sulaman serta batik Sibolga tak diragukan lagi kualitas. Terlihat dari keragaman busana seperti terpampang pada patung ini, begitu menawan dan indah, serasi antara corak, ragam, serta kombinasi hiasan selaras dan seimbang dengan bawahannya ini. Kita sangat berharap sulaman, tenunan, dan ada juga batik bisa hendaknya mengangkat kekhasan daripada orang Sibolga dan pesisir umumnya, di mana temuan-temuan atau karya-karya ini bisa menjadi pendongkrak ekonomi. Mungkin para pemuda bisa membuat desain sehingga apa yang sudah dirintis ini menjadikan Sibolga lebih dikenal lagi ke mancanegara.
juga bagus gitu. Nah, saya motif yang sudah dibuat oleh penenun itu sudah menunjukkan ciri khasnya Sibolga. Itulah etniknya Sibolga, termasuk dia sanggul gadang yang selama ini kalau ada peresmian perkawinan itu digunakan oleh pengantin wanita. Kemudian untuk lidah-lidah itu biasanya digunakan pada tabir atau langit-langit untuk peresmian perkawinan. Selanjutnya kalau dia motif ikan itu dilambangkan karena memang Sibolga itu penghasil ikan yang paling banyak. Tenun yang etnik Sibolga merasa nyaman ya, di samping bahannya halus, kualitasnya is the best, kemudian harganya juga terjangkau bagi ekonomi seperti saya ini gitu. Jadi saya mohon juga kepada masyarakat Sibolga khususnya, silahkan pergunakan atau pakailah produk tenun yang ada di Senang adalah saat kita bisa mengagumi karya orang lain. Seni adalah keindahan yang merupakan hak setiap insan untuk menikmatinya. Seperti halnya kain tenun bermotif khas pesisir pantai barat Sumatera Utara, bagaikan bunga rampai di kota Sibolga. Ikolah Sibolga Kito.